Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum kita mempelajari materi ini, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ya, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau kita bisa juga tuliskan sebagai y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, kalian perhatikan fx dan y ini adalah sama. Ya. Kemudian a, b, c menunjukkan bilangan real dengan a-nya tidak boleh 0. Kemudian a-nya berkedudukan sebagai koefisien x kuadrat, b adalah koefisien x, dan C adalah konstanta. Dan kalian harus mengurutkan penulisannya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ya, harus urut x-nya di depan sendiri, ya, x kuadrat depan sendiri, x di tengah, konstanta di belakang. Kemudian untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat ada 3, ya, dan ini kalian pahami. Yang pertama adalah mencari titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Kemudian mencari titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Kemudian yang terakhir mencari titik puncak. Bahasa lain dari titik puncak adalah titik balik, titik maksimum atau titik minimum. Dengan rumus P sama dengan min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, kalian lihat ini di sini ada B, A, dan C. Diambil dari ABC-nya bentuk umum fungsi kuadrat. Dan pahami juga bahwa min B per 2A adalah posisi untuk X, sedangkan B kuadrat min 4AC per min 4A adalah untuk Y. Untuk lebih mudahnya kita ke soal saja. Contoh soal yang nomor 1, gambarlah grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 pada bidang kartesius. Untuk menggambar grafik dari kurva ini, persamaan kurva ini atau fungsi kuadrat ini, maka kita ingat bahwa langkah-langkahnya yang sebelumnya. Yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu titik potong sumbu X. Ya, di sini saya tulisnya SBX, sumbu X. Nah, itu dengan Y-nya sama dengan 0. Ya, buat Y-nya 0. Berarti kita ganti Y ini dengan 0. 0. Ya, Y-nya kita ganti 0. Ruas kanan tetap X kuadrat min 4X min 5. Ya, karena ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat, jadi kita faktorkan. Ya, jadi X gitu, karena dia difaktorkan. Dan kita cari faktornya min 5 yang dijumlahkan min 4, yaitu min 5 plus 1. Ya, kita tulis sama dengan 0-nya di ruas kanan aja, nggak apa-apa. Terus kita peroleh bahwa X1 adalah 5 atau X2 adalah min 1. Begitu. Kemudian kita tulis koordinatnya, ya. Karena di sini X-nya 5, Y-nya 0. Ingat ini Y-nya 0, jadi kita bisa tulis koordinatnya adalah 5,0 dan koordinat yang satunya yaitu min 1,0. Begitu. Min 1,0. Sehingga kita bisa katakan bahwa titik potong sumbu X dari fungsi kuadrat tersebut adalah 5,0 dan min 1,0. Kemudian kita cari titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Apa makna X sama dengan 0? Semua X yang ada di sini kita ganti dengan 0, sehingga kita peroleh Y sama dengan, kita ganti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Ya, ini diganti 0 X-nya. Dan ini kan hasilnya 0 dikurangi 0 kurangi 5, dan kita dapat nilainya min 5. Ya. Kemudian titik koordinatnya adalah, kalian ingat X-nya tadi adalah 0 dan Y-nya adalah min 5.
sehingga titik potongnya di sumbu Y adalah 0,-5. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cari titik puncak. Nah, kita tulis dulu ABC-nya ya. Kita tulis di sini saja biar kelihatan jelas. A-nya adalah 1, B-nya adalah -4, dan C di sini adalah -5. Sehingga kita cari puncaknya ya, min B per 2A minus B, B-nya -4 per 2A. A-nya di sana adalah 1. Kemudian koma B kuadrat. B kuadrat berarti di sini -4 kuadrat min 4A. A-nya 1, C-nya -5 per minus 4A. Ya, hanya 1. Baru kita hitung. Min kali min 4 adalah 4, kemudian dibagi 2 jadi 2. Min 4 kuadrat 16 ya. Min 4 kali 1 kali min 5 jadinya plus 20. 16 tambah 20 adalah 36, dan dibagi min 4 kali 1 berarti min 4. Sehingga kita peroleh koordinatnya adalah 2,-9. Nah, 3 langkah ini kita sudah lalui, maka kita tinggal gambar grafiknya di Cartesius ya, kira-kira seperti ini. Dan kalian buat ketiga titik yang tadi, titik potong sumbu X, sumbu Y, dan puncak. Titik potong sumbu X-nya adalah pertama 5,0 ya, kita buat di sini 5,0, kemudian -1,0, kemudian 0,-5, berarti kira-kira di sini 0,-5 ya, dan puncaknya 2,-9. Berarti kita buat 2,-9 ya di sini. Ya, inilah puncak 2,-9. Nah, ketiga titik tadi kita hubungkan semuanya, maka akan terbentuk kurva dari fungsi kuadrat tersebut. Begitu. Jadi kalian buat dulu, cari 3 titik potong tadi, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, kita gambar di Cartesius, kemudian semua titik kita hubungkan sehingga menjadi tergambar grafik fungsi kuadratnya. Begitu. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2 dan 3 ya. Oke, soal yang nomor 2 adalah titik potong sumbu X dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X min 12 adalah titik-titik. Untuk mencari titik potong sumbu X, berarti kita ingat, kita gunakan Y sama dengan 0. Ya, Y-nya kita ganti 0 di sini. Ini kita ganti 0. Jadi X kuadrat ditambah 4X kurangi 12. Ya, X kuadrat tambah 4X dikurangi 12. Kemudian kita faktorkan ini menjadi X kali X gitu, dan sama dengan kan 0, karena ruas kanannya kita bisa tuliskan 0. Cari faktor min 12 yang dijumlahkan hasilnya 4, dan kita peroleh adalah plus 6 min 2, dan kita dapat X1 nya adalah min 6, X2 nya adalah positif 2. Begitu. Kita tuliskan titik koordinatnya ya. Ingat X nya ini, kemudian Y nya, karena titik koordinat itu dituliskan X, Y. X nya min 6, Y nya 0, dan koordinat yang satunya X nya 2, Y nya 0. Dan kita bisa menjawab pertanyaan nomor 2 ini bahwa titik potong sumbu X nya adalah min 6,0 dan 2,0. Gitu. Untuk soal yang nomor 3, persamaan kurva dari Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X plus 8 memotong sumbu Y di koordinat titik-titik. Jika ditanyakan titik potong sumbu Y, maka kita substitusi X nya dengan sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0. Jadi kita ganti X ini dengan 0. Jadi X nya ganti 0, jadi min 0 kuadrat plus 2 kali 0 itu tambah 8. Min kali 0 kuadrat pasti tetap 0, 2 kali 0 tetap 0, tambah 8. 0, 0 tambah 8 ini berarti hasilnya 8. Dan kita tulis koordinatnya itu selalu X, Y. X nya 0 dan Y nya 8. Begitu.
Dan kita simpulkan bahwa persamaan kurva tersebut memotong sumbu Y di koordinat 0,8. Selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 4 dan 5. Contoh soal nomor 4, fungsi fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x tambah 3 mempunyai titik puncak titik-titik. Oh iya, ini soal nomor 4 ini kalau kita lihat ya, karena diminta mencari titik puncaknya, berarti kita nanti gunakan rumus P sama dengan min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Jadi kita perlu mencari ABC-nya dulu. Dan kita lihat ternyata ini sudah bentuk umum. A-nya adalah ini, min 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Sehingga kita bisa substitusi ABC tersebut ke puncak. Ya. Kita tulis min B, berarti B-nya masuk min 2 per 2 kali A. A-nya adalah min 1. Begitu. Dan substitusi lagi, B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya 2, berarti 2 kuadrat, min 4, A-nya adalah minus 1. C adalah 3 per minus 4. A-nya adalah min 1 lagi. Gitu. Terus tinggal kita hitung. Min 2 dibagi 2 kali min 1 berarti tetap min 2 juga. Min 2 bagi min 2 adalah 1. Terus yang ini 2 kuadrat 4 minus 4 kali minus 1 positif 4 kali 3 berarti plus 12 ya, per min 4 kali min 1 berarti positif 4. Dan kita peroleh 1, ini 16 per 4 ya, atau kita tulis 1,4. Jadi puncak dari fungsi tersebut adalah 1,4 ya, gitu. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 5. Jika Y sama dengan MX kuadrat ditambah 2X tambah N berpuncak di min 1, min 9, maka nilai M plus N adalah titik-titik. Soal yang nomor 5 ini kita diminta nyari nilai M dan N dulu dengan adanya puncak min 1, min 9. Karena di soal ada clue seperti itu, berarti kita nanti kembalikan rumus puncak ke yang min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, atau kita bisa katakan min 1 ini adalah min B per 2A, min 9 adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Tapi untuk mencari nilai ABC-nya itu kita gunakan koefisien dan konstanta dari fungsinya. Di sini posisi A adalah M, posisi B adalah 2, posisi C adalah N. Begitu. Sehingga kita tuliskan ya, min 1 ini kan punyanya min B per 2A. Ya, berarti kita masukkan rumusnya min B minus 2 per 2 kali A, A-nya M. Gitu. Dan ini 2M kita kali silang ke kiri jadi min 2M sama dengan min 2. Berarti M-nya ketemu 1. Ketemu ya. M-nya ketemu 1. Lanjut. Sedangkan yang min 9 ya, ini adalah B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya 2 kuadrat minus 4, A-nya M dan C-nya N ya, per minus 4 kali A. A-nya tadi M. Gitu. Tapi karena kita sudah menemukan nilai M-nya adalah 1, berarti kita ganti M ini dengan 1. Ya, jadi min 9, 2 kuadrat 4, minus 4, M-nya ganti 1. Gitu. Yang ini juga kita ganti 1. M-nya ya. Ini disubstitusi ke bawah, tak beri panah, begitu saja. Terus kita tinggal hitung. Ya, ini min 9 kita kali silang ya, min 4-nya ke sana, jadi min 9 kali min 4 yaitu 36. 4 min 4 kali 1 kali N jadi min 4N. Gitu. Terus 4-nya kita pindah ruas kiri, 36 dikurangi 4 adalah 32 sama dengan min 4N, dan kita peroleh N-nya adalah min 8. Jadi kita dapat nilai M-nya 1, N-nya min 8. Dan kita dapat ini untuk menjawab soal. M plus N adalah M-nya 1 ditambah min 8. Jadinya min 7. Oh, jawabannya adalah min 7. Begitu.